3 alasan tim Indonesia U20 bisa lolos fase grup Piala Asia U20 2023. Salah satunya, ini alasannya. Timnas Indonesia U20 memiliki sejumlah faktor pendukung mampu lolos dari fase grup Piala Asia U20 2023, meski peluang yang ada terbilang kecil. Meski mendapati hasil kurang memuaskan di persiapan terakhir menuju Piala Asia U20 2023 lewat turnamen mini, Timnas Indonesia U20 penuh percaya diri menyambut turnamen. Menghadapi 3 kontestan Piala Dunia U20 2023, Timnas U20 hanya mampu memetik 1 kemenangan atas Fiji dengan skor 4-0. Itu pun diwarnai insiden baku hantam dan keluarnya 4 kartu merah. Sementara, 2 laga lain berujung kekalahan, masing-masing dari Selandia Baru 1-2 dan melawan 10 pemain Guatemala 0-1. Sebanyak 23 pemain terpilih memperkuat skuad Garuda Nusantara, meski tanpa sosok Marcelino Ferdinand yang dicoret usai tak kunjung menampakkan batang hidungnya di pemusatan latihan. Skuad asuhan Sintayong tergabung dalam grup A bersama Uzbekistan, Suriah, dan Irak pada babak penyisihan grup Piala Asia U20 2023. Dengan kualitas yang dimiliki, Timnas Indonesia U20 hanya perlu memetik kemenangan dengan skor tipis di setiap laga pada fase grup. Setidaknya, ada 3 faktor pendorong yang menjadikan Timnas Indonesia U20 mampu lolos dari babak penyisihan grup Piala Asia U20 2023. Lantas apa saja yang bisa membuat Timnas Indonesia U20 lolos dari babak penyisihan grup Piala Asia U20 2023? Berikut di antaranya. Yang pertama, psikologi terbalik. Berkaca dari status tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Sintayong sedikit menyesalkan hanya membawa 50% tenaga ke Piala Asia U20 2023. Padahal hasil di Piala Asia U20 2023 tidak berdampak apapun terhadap status Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023. Sintayong hanya ingin mengukur sejauh mana kualitas bermain anak asuhnya untuk mengukur kekuatan yang akan diandalkan di Piala Dunia nanti. Sebenarnya tim yang akan ikut Piala Dunia sebagai tim tuan rumah, tapi sayangnya kita cuma bisa membawa skuad 50% yang terbaik, ucap Sintayong kepada media. Harusnya bisa full skuad yang dibawa, supaya kita bisa melihat persaingan para pemain seperti apa dan melihat juga persiapan Piala Dunia nantinya bagaimana. Jadi itu yang saya sayangkan saja, imbuhnya. Meski demikian, hal itu bisa menjadi psikologi terbalik untuk para pemain terpilih di Piala Asia U20, menunjukkan seluruh kualitas yang dimiliki dalam memetik kemenangan. Yang kedua, skuad terbaik. Sebanyak 23 pemain terpilih, nama-nama terbaik pemuda Indonesia dengan talenta sepak bola yang luar biasa meski 2 di antara pemain keturunan. Indonesia tak kehilangan talenta sepak bola berbakat, meski tanpa seorang Marcelino Ferdinand, mengingat para pengganti sudah bermunculan. Termasuk Arkan Fitri. Kemudian pemain paling muda di tubuh Garuda Nusantara, Sultan Zaki, yang mendapat kepercayaan penuh Sintayong. Menarik dinantikan bagaimana skuad terbaik Timnas Indonesia U20 berlaga di Piala Asia. Akankah menggebrak atau hanya jadi lumbung gol lawan? Yang ketiga, keberuntungan. Keberuntungan menaungi skuad Garuda Nusantara. Hal ini tak lepas dari tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Kekuatan sepak bola Indonesia di level kelompok umur bisa diadu dengan sederetan tim Asia lain, termasuk ketiga lawan di Piala Asia U20.
Bukan tak mungkin anak asuh Sintayong tampil mengejutkan dengan sederetan kemenangan demi kemenangan dan lolos ke babak selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kalian?